Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dalam renungan harian pada hari ini. Dan tema renungan harian hari ini adalah harta kekayaan. Bagi sebagian orang, harta adalah sejumlah kekayaan yang ia miliki, bisa berupa tabungan yang besar, bisa berupa rumah yang mewah, ataupun emas-emas yang mereka miliki. Itulah arti kekayaan bagi setiap orang yang berpikir seperti itu. Tetapi ada sebagian orang yang berpikir bahwa kekayaan adalah memiliki aset-aset yang besar, memiliki kehidupan yang mewah, bisa pergi-pergi ke luar negeri, bisa membeli setiap barang yang ia inginkan, karena ia berpikir bahwa itulah kekayaan mereka. Dalam renungan hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat bahwa kekayaan bukan hanya berupa harta yang berlimpah. Ada satu cerita yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara semuanya, dan saya berharap bahwa ini dapat memberkati saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada suatu hari, ada seorang ibu dengan anaknya. Mereka berpencaharian sebagai pemulung jalanan. Ketika itu mereka berjalan di suatu perkotaan yang begitu megah. Kemudian mereka melakukan pekerjaannya seperti biasa, yaitu sebagai pemulung jalanan. Ketika mereka melakukan pekerjaannya, tiba-tiba anaknya berhenti seketika dan ia memandangi suatu tempat di mana dia melihat bahwa di situ adalah sebuah restoran yang begitu mewah. Ia melihat begitu banyak orang yang menikmati makanan yang enak-enak, makanan yang lezat-lezat, dan mereka di sana tertawa. Seketika itu anaknya berhenti di situ dan ia memikirkan suatu hal. Anaknya ini berkata kepada ibunya, "Ibu, seandainya aku kaya nanti, aku akan membawa ibu ke tempat rumah makan restoran yang mewah ini. Dan aku akan mengajak ibu untuk makan makanan yang enak-enak sekali." Namanya juga seorang anak. Pasti berpikirnya seperti itu. Ibunya hanya memandangi dia dan mengusap kepalanya dan berkata, "Iya, Nak." Lalu anak itu berpikir bahwa itu hanya seandainya saja terjadi, dan ia menyadari hal itu. Kemudian ibu dan anak ini berjalan kembali, melanjutkan perjalanannya di kota yang begitu megah, melakukan pekerjaannya kembali, memungut sampah-sampah yang ada, karena itulah pencaharian mereka. Tiba-tiba anak itu berhenti kembali di satu tempat. Ia melihat butik yang sangat mewah, baju-bajunya yang mewah,
bahkan sepatu, karena toko besar atau butik pasti menjual barang-barang yang mewah. Dan tiba-tiba anak ini pun berhenti. Ibu berhenti sejenak, aku lelah. Dan ibunya pun berhenti. Anak ini berkata kepada ibunya, "Ibu, seandainya aku kaya nanti, aku akan membelikan ibu baju yang mewah, sepatu yang mewah, agar ibu bisa berjalan dengan sepatu yang mewah dan dengan baju yang mewah." Kembali lagi bahwa seorang anak pasti berpikir seperti itu. Ia memiliki keinginan untuk membahagiakan ibunya karena ia tahu bahwa ibunya memakai pakaian yang compang-camping, bahkan tidak memakai sandal atau sepatu yang mewah. Sehingga anaknya ini memiliki keinginan untuk membahagiakan ibunya. Kembali lagi, ibunya hanya memeluk anak itu dan tersenyum. Ibunya berkata, "Ayo nak, kita lanjutkan perjalanan kita." Anaknya hanya terdiam, dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka, menyusuri jalan-jalan di perkotaan yang mewah megah itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Ketika itu anaknya pun berhenti kembali di suatu tempat. Ia melihat rumah-rumah yang mewah. Ia melihat rumah-rumah yang begitu besar. Ada tamannya, ada penjaganya. Ia pun terhenti sesaat di situ. Dan ia berkata kembali kepada ibunya, "Ibu, seandainya aku menjadi orang kaya, aku akan membelikan ibu rumah yang mewah ini untuk aku dan ibu tinggal, agar kita tidak kepanasan lagi, tidak kehujanan lagi, dan kita bisa menikmati bersama-sama di rumah mewah itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, ibu ini hanya memandang anaknya, tersenyum, dan tiba-tiba ibunya ini tidak bisa menahan lagi. Air matanya pun sudah mengalir. Ia memeluk anaknya dan ia berkata kepada anaknya, "Anakku, ibu tahu kamu mau membahagiakan ibu dengan apa yang kau pikirkan. Tetapi perlu kamu tahu dan menyadari bahwa kekayaan yang ibu inginkan bukanlah itu semua, nak. Bagi ibu, kekayaan, harta yang terbesar yang ibu miliki adalah memiliki anak seperti kamu, nak." Dan anak itu pun memeluk ibunya. Ia berkata, "Maafkan aku, ibu." Saat itu, seorang ibu dan anaknya ini berpelukan kembali. Anak ini belum mengerti karena namanya juga seorang anak-anak. Tetapi ibu menyadari bahwa bagi ibunya kekayaan yang harta yang terbesar atau kekayaan yang ia miliki di bumi ini adalah memiliki anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini saudara-saudara berpikir kita mengambil dari cerita ini dan saudara berpikir bahwa
kekayaan adalah harta yang berupa benda ataupun hal-hal lain yang mewah. Marilah kita melihat ke dalam hati kita. Pasti dalam hati kita itu memiliki kekayaan harta yang tidak ternilai yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebagai orang-orang beriman, kita harus berpikir bahwa kekayaan harta di dunia ini bukanlah hal yang utama bagi hidup kita. Tetapi hal yang utama adalah kita mensyukuri orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itulah harta kekayaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada renungan harian ini, saya ingin mengajak saudara bahwa harta kekayaan di bumi ini bukanlah segala-galanya. Untuk itu, arahkanlah hati dan pikiran kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang senantiasa menjagai hidup kita dan orang-orang yang kita kasihi. Terima kasih saudara-saudara sudah mendengarkan renungan harian pada hari ini. Jika saudara merasa diberkati dengan renungan harian ini, silakan men-share kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara agar kita semua dapat diberkati Tuhan. Terima kasih, dan pada kesempatan ini saya akan mengajak saudara yang mungkin saat ini sedang merasakan bahwa saudara tidak memiliki apapun. Saudara merasa miskin dalam kekayaan harta dunia. Saya ingin mengajak saudara bahwa Tuhan mengasihi saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini merasa bahwa hidupnya kekurangan, tidak memiliki harta apapun. Hamba berdoa Tuhan untuk orang-orang yang saat ini sedang mengalami perasaan atau keadaan demikian. Tuhan tolong mereka, jamah mereka, pulihkan hatinya untuk terus berharap kepada Tuhan dan menyadari bahwa dalam kehidupan ini ada harta yang begitu bernilai, ada kekayaan yang begitu bernilai, yaitu memiliki Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, yang tidak akan pernah mungkin meninggalkan orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Jamahlah mereka ya Tuhan. Bersihkanlah hati dan pikirannya agar mereka mampu menjalani kehidupan di bumi ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan orang-orang yang saat ini berkeadaan seperti ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan senantiasa menolong mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Shalom saudara-saudara, terima kasih.